Kalau kita boleh jujur zaman sekarang, penyakit-penyakit yang ada zaman sekarang muncul gara-gara apa? Banyak makan. Selesai kajian. Kan gitu kan. Ya, jadi kebanyakan makan. Nah, pertanyaannya, bisakah kita mengendalikan itu? Kalau Anda bisa mengendalikan, you're the best gitu kan. Dan tubuh kita itu biasanya jadi gini lah. Jangan heboh-hebohan. Jadi teman saya itu akhirnya dia bawa macam-macam, dia bawa makanan segala macam gitu kan, terus dia bawa jus. Saya bilang, dia apa silahkan dok, ini kan halal, tafadhol. Saya bilang silahkan, dia bilang. Kata saya begitu. Antum gak makan? Enggak, saya bilang saya punya yang lain. Saya bilang saya punya kismis sama kurma. Saya bilang saya makan itu. Jusnya? Enggak, saya bilang. Udah tahu belum itu jusnya berapa gula pasirnya masuk situ? Saya bilang. Kan gitu. Apalagi minuman-minuman kemasan itu, teman-teman pernah lihat nggak di kandungan nutrisinya berapa kalori yang Anda masukin? Itu kalori baru, belum cerita tentang bahan aditif yang lain gitu loh. Itu yang kita makan tiap hari kan. Ya, kebanyakan orang. Jadi masuk supermarket yang dibeli ya minimarket gitu kan, yang dibeli makanan-makanan, minuman-minuman yang ada aditif, sintetik, semua yang begitu-begitu aja. Ya. Dan itu saya bilang sama dia, ya hak antum, dia bilang. Saya bilang hak. Silakan aja kalau makan. Kalau saya enggak, saya bilang saya nggak mau. Saya punya apa namanya ya, sikap sendiri gitu kan. Kenapa? Banyak orang tidak tahu ya, atau belum tahu. Sedekah yang paling baik itu pada keluarga. Kita cuma tahu hadisnya itu, betul? Tapi ada hadis lain yang menyatakan bahwa Rasul menyatakan bahwa salah satu sedekah yang baik juga yang kita kerjakan adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi kalau Anda makan sehat dengan niat bersedekah untuk memberikan yang terbaik pada badan Anda dapat pahala loh. Ya, di sini misalkan ada sebelah mungkin sosis, nuggets, segala macam makanan nggak sehat. Kan? Di sini ada buah. Lalu Anda niatkan makan buah ini sebagai bentuk sedekah pada diri Anda, maka Anda dapat pahala. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah lebih baik, Bro sekalian. Allah menciptakan kita sebagai apa? Khalifah, sebagai Abdullah. Khalifah Abdullah itu nggak mungkin sakit-sakitan. Ya, dan mulailah sekarang berperilaku seperti perilakunya penghuni surga, makannya segala macam. Kalau ada di bumi makan, di surga saya yakin tidak ada cireng, cilok, seblak, itu nggak ada, nggak ada di sana. Adanya bahkan coba baca dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kan, buah gitu kan, kurma, khamar yang tidak memabukkan, susu yang sehat, gitu-gitulah. Ya, masuk surga tiba-tiba bilang sama malaikat gitu kan, saya pengen sirup es cendol, nggak ada di sini. Ya. Adanya madu gitu kan, adanya susu gitu-gitu loh. Ya. Maka di surga, Bapak Ibu tahu nggak, di surga itu kan nggak ada, kita nggak ada urin loh, kita nggak ada air kencing, betul? Kemudian apa lagi? Jadi kalau kita mentelah surga tuh tanda kutip masuk akal dalam kalau kita bahas secara ilmiahnya gitu ya. Orang di surga ketika mereka makan yang minuman segala macam tadi itu yang jadi semuanya terserap dengan sempurna, kata Allah, kata Rasulullah. Dan kalaulah ada yang mau dikeluarkan, kata Allah, kata Rasulullah, itu akan berupa keringatnya itu pun wangi, baunya kasturi gitu kan. Jadi kita nggak ada feses, nggak ada BAB, nggak ada kencing, nggak ada ludah, ya, semuanya baik. Sekarang Bapak Ibu pernah nyium bayi nggak? Wangi nggak? Bayi itu minumnya, makannya apa? ASI kan? Ya, ASI itu salah satu makanan terbaik. Makanya bayi ya, misalkan yang 0 sampai 2 tahun gitu ya, mereka bau mulutnya wangi, badannya wangi, terserap dengan baik. Bahkan fesesnya pun kadang-kadang ibunya pun demen gitu loh. Maksudnya fesesnya bayi itu bagi seorang ibu tuh ya anteng-anteng aja. Mungkin beda sama bapak gitu kan, jarang lihat gitu. Ya, kenapa tadi ya? Karena bayi makannya ASI. Sekarang terjadi perubahan nggak pada kita? Dulu kita kayak bayi. Bayi pakai deodoran nggak? Nggak. Sekarang kita pakai deodoran. Bukan kita sih, Anda. Saya sih nggak pakai. Kenapa pakai deodoran? Baunya kenapa? Kau sudah saya bilang tadi kan, karena makannya asam. Nasinya asam, gula asam, tepung asam, minyak asam, susunya asam, bau. Maka saya perhatikan teman-teman yang ya share ke saya gitu, dan sempat saya baca gitu,
Mereka bilang ternyata setelah mereka kembali ke sayuran, kembali ke buah, kembali minum air, bau badannya hilang. Bau badannya hilang. Karena bau badan itu salah satu tanda tubuhnya sudah terintoksikasi, ternyata sudah keracunan, tanda kutip, dengan makanan. Kenapa? Karena makanannya tidak sehat. Ya. Terus apa harus dikerjakan? Ada satu quote yang Bapak Ibu harus pahami, dan ini kalau Anda kerjakan maka insya Allah akan baik sekali. Ya. Tapi dikerjakan. Apa kata kalimat itu bunyi gini? Kalau Anda ingin atau mengobati diri Anda atau ingin punya kesehatan lebih baik, maka Anda harus menghentikan dulu atau nyetop dulu yang bikin sakit tadi.